Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Hairani dari kelas 7 CPGSD. Saya dari kelompok 6. Kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Anissa Fitri Hairani. Yang kedua, ada Gilang Maulana Gunawan. Yang ketiga, ada Sabdasi Septi Utami. Di sini kami akan menjelaskan tentang aritmatika dan media pembelajaran yang akan dipakai di SD. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang aritmatika di SD. Aritmatika adalah ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih seperti persentase, akar kuadrat, pemangkatan, logaritma, kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Nah, perhitungan dalam aritmatika dilakukan urut, suatu urutan operasi yang menentukan operasi aritmatika yang mana yang lebih canggih yang dulu dilakukan. Nah, operasi aritmatika itu di SD antara lain ada pertama, penjumlahan. Penjumlahan itu dilambangkan dengan angka plus. Nah, penjumlahan itu adalah penambahan dua bilangan atau lebih sehingga dihasilkan suatu bilangan yang merupakan jumlah. Biasanya kalau kita di SD itu diajarinya misalnya seperti Budi mempunyai satu apel lalu dibelikan oleh ayahnya satu apel lagi, jadi Budi mempunyai dua apel atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan itu tandanya itu minus. Nah, pengurangan ini adalah lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan ini adalah perbedaan antara bilangan A dan B yang hasilnya adalah selisih dari dua bilangan A dan B tersebut. Misalnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Yang ketiga ada perkalian. Perkalian itu lambangnya itu X. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian dua bilangan menghasilkan hasil kali. Sebagai contohnya, ada 4 kali 3. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan tiganya yang ada 4 kali atau empatnya yang ada 3 kali. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Yang keempat ada pembagian. Pembagian itu biasanya dilambangkan dengan miring ya, garis miring. Nah, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Pembagian dua bilangan menghasilkan hasil bagi. Catatannya itu sembarang bagi, sembarang pembagian dengan bilangan 0 tak didefinisikan. Nah, aritmatika yang dipelajari di SD ini berupa bilangan yang berkisaran antara bilangan puluhan itu untuk kelas 1 SD, ratusan untuk kelas 2 SD, ribuan untuk kelas 3 sampai kelas 6. Contoh media pembelajaran untuk aritmatika selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Operasi hitung aritmatika jam. Aritmatika jam adalah sebuah konsep perhitungan yang didasarkan kepada bilangan atau angka-angka yang diletakkan pada sebuah jam dan aturan-aturan tertentu. Di sini kita akan membahas satu jenis jam, yaitu jam 12-an. Aritmatika jam 12-an adalah konsep perhitungan yang didasarkan angka 1 sampai 12. Untuk lebih jelas ya, mari kita simak contoh berikut ini. Operasi penjumlahan. Jika saat ini menunjukkan pukul 11, maka 5 jam lagi adalah pukul Ya, benar, pukul 3. Jadi 5 jam setelah jam 10 pagi adalah pukul
3 siang. Operasi pengurangan. Saat ini menunjukkan pukul 11 siang, sedangkan Mika mandi pukul 3 jam yang lalu. Maka Mika mandi pukul Ya benar, Mika mandi pukul 8 pagi. Operasi perkalian. Pada sebuah jam 12-an, hasil dari 2 kali 3 adalah perkalian adalah penjumlahan berulang. Kita bisa memulai dengan sembarang angka, misalnya angka 5. Hingga dari pukul 5, jarum jam bergerak 3 langkah sebanyak 2 kali. Ya benar, pukul 11. Namun jawabannya bukan pukul 11. Kenapa bisa begitu? Karena yang dihitung adalah perpindahan jam, bukan posisi jarum jam. Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil dari 2 kali 3 adalah 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muhammad Gunawan akan jelaskan kesimpulan mengenai materi-materi sebelumnya. Ya, aritmatika adalah secara singkat diartikan sebagai ilmu hitung dalam matematika. Nah, matematika ini pada dasarnya menghitung sesuatu ya. Jadi aritmatika adalah suatu hal yang paling mendasar yang perlu dikuasai oleh siswa atau anak-anak agar mampu menghitung baik dengan penjumlahan, perkalian, pengurangan ataupun pembagian. Keempat hal tersebut merupakan aritmatika. Nah, tadi aritmatika jam ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ada aturan-aturan tertentu dalam menghitung apa yang dimaksud dari aritmatika tadi. Sebut saja rumusnya. Jadi aritmatika merupakan hal yang paling mendasar dari matematika yang perlu dikuasai siswa. Nah, adakah hubungannya dengan materi matematika lainnya? Tentunya ada. Karena apabila tidak mampu menguasai operasi hitung, maka tidak akan mampu menghitung pada materi-materi yang lebih lanjut dari mata pelajaran matematika. Contohnya menghitung bangun datar, misalnya luas segitiga. Segitiga itu memerlukan perhitungan itu dengan aturan, yaitu rumus. Nah, rumusnya yaitu alas kali tinggi per 2. Itu adalah aturan dari aritmatika untuk menghitung luas segitiga. Ya, mungkin saja yang bisa disampaikan dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.